Ya, oke. Kali ini kita akan berdiskusi bukan battle matematika tentang pertunjukan. Pertunjukannya menunjukkan bahwa sifat ini berlaku di nilai mutlak ya. Apa ya? Pertidaksamaan nilai mutlak ya kan? Hmm, Oke. Mungkin dari bilangan real ya. Oke, sip. Kalau menurut kalian gimana ini tadi? hmm. HP-nya HP-nya tidak ditemukan gitu, Kak. Oh, HP-nya tidak ditemukan ya. Ya. Berarti lah itu yang apa ya kurang tepat ya dalam pembuktian ya atau kan ini menunjukkan kan ya. Nah, jadi untuk menunjukkan Hmm. itu bukan bukan cari HP, Oh, tapi apa ya? Dibuktikan kebenarannya atau kevalidannya secara logis ya, secara logika atau dideduksikan ya istilahnya kan seperti itu. hmm. Oke, mungkin belum belum begitu berpengalaman ya untuk membuktikan seperti ini ya. Iya. Jadi yang pertama kita butuh beberapa sifat-sifat pertidaksamaan dulu ya. Hmm. Oke, untuk ini kalau misalnya ada A per B, kita mutlakkan gini ya. Ini kan bisa kita pecah menjadi nilai mutlak A dikalikan dengan satu per B, ya enggak? Atau gini, langsung aja dikalikan dengan satu per nilai mutlak B, gitu. Ya enggak? Nah, jadi kita Hmm. bisa memecah seperti itu. Oke? Nah, jadi kita bisa pecah gini aja. Yang bentuknya ini tadi ya. Kita bisa pecah menjadi 2x kuadrat plus 3x plus 2 dikalikan dengan satu per mutlak x kuadrat plus 2. Iya enggak? Hmm. Wait. Oke. Oke ya. Kan standar aja kan ya? Hmm. Nah, jadi kita mulai dari yang diketahui. Kalau mau membuktikan itu apa? Yang diketahui itu yang ini ya. Atau kondisinya ya. Yang sebelum maka atau sebelum tanda tanda panah itu ya. Oke, salah satu cara seperti itu ya. Itu namanya pembuktian langsung ya atau direct proof ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita mulai dari yang sini. Kita sudah diberikan istilahnya kita diberikan nilai mutlak X itu nggak sampai 2 kan gitu. Jadi dari sini kita bawa ke setelah panah ya. Kira-kira seperti itu aja. Oke, kalau ini gimana? Kalau ini kalau mau cari HP bisa nggak? Eh, Nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2. HP-nya gimana? HP-nya kurang. HP-nya eh wait, dicari dulu, Kak. Ya, apa? X besar Terasa sama terbiasa. Kenapa? HP-nya tuh X kecil sama 2 dan X besar sama 2 min 2. Oke. Berarti kita bisa menulisnya negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Iya enggak? Itu 2. Iya. Atau sebenarnya ini nggak usah ya. Kalau pakai ini nanti terlalu tapi nggak masalah ya. Kita menunjukkan untuk yang diketahui aja dulu. Oke, kalau X-nya bilangan real, ini kan pasti X-nya bilangan real toh ya. Hmm. Pasti X kuadrat itu lebih dari atau sama dengan nol, ya enggak? Hmm. Pasti kan ini ya. Kalau bilangan real dikuadratkan kan nggak mungkin negatif ya. Ya enggak? Ini benar ya. Iya. Oke, kalau dari sini kita tambah kedua ruas dengan 2. Kita dapat apa? X kuadrat plus 2 itu akan lebih dari atau sama dengan 0. 2. Kan, Dua. kan kedua ruas tambah 2. Iya enggak? Oh iya, kedua sama 2.
Oke. Nah, ini kan sudah, ini X kuadrat plus 2 itu positif apa negatif? Positif. Ya, Em, positif ya. Karena lebih dari sama dengan 2. Kalau kita nilai mutlakan berarti kan nggak merubah apa-apa ya. Berarti kita bisa anggap langsung nilai mutlaknya itu gitu. Iya nggak? Ya. Oke, sekarang kalau saya pindah ruas ya. Kalau saya pindah ruas, kita akan punya ini pindah ke sana ya. Berarti tandanya berbalik seperti itu. Iya nggak? oh diganti. Iya. Sat- Benar nggak itu? Ya benar. Nah, kita sudah dapat satu sisi ya kan? Kita sudah dapat bagian ini, iya nggak? Kita Ya. kurang bagian yang itu. Kita kurang bagian yang depan ya. Oke, sampai sini mungkin ada pendapat lain atau pertanyaan atau gimana? Maaf numpang bertanya. Boleh. Volumenya agak dibesarkan ya, nggak terlalu terdengaran. Oh ya, maaf. Itu yang X pangkat 2 plus 2 lebih dari 2 itu dikali pangkat min 1 kayak biar bisa jadi seper ya? Iya. Oh, dari sini ke situ dah maksudnya. Ya. Oke, dari sini ke situ ya. Kalau kita ingat satu sifat di pertidaksamaan ya. Kalau misalnya ada A gitu ya, lebih dari B. Ini pakai sama dengan ya, nggak masalah kita kasih sama dengan. Ini harus lebih dari 0 ya kan. Jadi kita bisa menukar balikannya ya. Kajiannya kita bisa menyeperkannya. Apa menyeperkannya ya? Pindah ruas istilahnya ya. Jadi di sini B per A itu akan lebih dari 0, ya enggak? Iya. Sekarang bisa juga langsung 1 per B itu akan lebih dari sama dengan 1 per A, ya enggak? Kalau gitu nulisnya lebih mudah enggak? Gini, saya nulis bentuk pindah ruas saja ya. Kan tandanya kan berubah ya. Mungkin itu yang membuat agak Bingung. ya agak bingung. 1 per 2 lebih dari sama dengan 1 per mutlak X kuadrat plus 2. Oke, kalau gini gimana? Iya, ini saya lebih Eh, ngerti. Lebih Nah, mudah? duanya pindah ke kanan. iya iya. pindah ke- Ya, lebih mudah ya bentuknya ya. Kan nggak merubah tanda kita ya. Kenapa kok tandanya nggak berubah? Padahal kan melibatkan pembagian ini ya. Karena kan sama-sama positif. Hmm, Iya nggak? Iya iya. Soalnya Oke. biasanya kan kalau kalau berubah tanda tuh kalau negatif dia kan Kak. Iya. Oke, berarti sifat yang ini saya hapus saja karena itu lebih mudah ya. Nah, sekarang saya balik seperti tadi ya. Sekarang saya balik seperti tadi bentuknya. Karena kita membutuhkan itu untuk menggunakan teorema ya. Atau sifat yang mau kita pakai. Nah, sama saja kan ya? Iya, sama. Oke. Kita sudah dapat yang sebelah sini ya. Kita butuh yang sebelah sana sekarang ya. Jadi pernah dengar sifat ya sifat segitiga? Em, Sifat segitiga nilai mutlak ya. Triangle. Sifat segitiga ya. Itu adalah misalnya nilai mutlak A plus B. Itu B selalu tidak mungkin lebih dari jumlah mutlak penyusunnya. B. Iya nggak? Ini sifat segitiga ya. Pernah dengar Hmm, atau gimana? belum soalnya digabung. Belum. Iya belum. Nah, kita untuk ini membutuhkan sifat segitiga itu ya. Jadi mungkin bisa dilihat modulnya lagi ya. Siapa tahu ada yang mirip seperti ini mungkin X plus Y kan gitu ya.
mungkin kelewatan ya, terskip ya. Nanti bisa dicek atau sekarang bisa sambil ngecek ya temannya ya. Nah, kita mau menggunakan sifat ini di yang sebelah kiri itu ya. Oke, gimana? Bisa dilanjutkan atau sudah punya kira-kira sudah punya gagasan ya atau ide untuk melanjutkan sendiri? Yang untuk pembilangnya gimana ya Kak? Kenapa? Untuk pembilangnya. Pembilangnya. Nah ya ini mau Iya. dibilangnya. Kita lanjutkan ya. Iya. Jadi kita menggunakan sifat segitiga ini ya. Kita awalnya kan 2x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, kita gunakan sifat segitiga. 2x kuadrat plus 3x plus 2. Oh. Oke, seperti itu ya sifat segitiganya ya. Nah, di sana kita menggunakan perumuman ya, karena kan di sifat segitiga kan cuma 2 aja ya yang ditambahkan. Sedangkan ini 3. Kita bisa langsung menggunakan seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang apa ya, punya unek-unek atau gimana? Oke, deal nggak sampai sini? Clear? Iya. Gampang ya? Oke, sekarang kita gunakan kita hitung ya atau kita gunakan sifat apa ya? Sifat nilai mutlak ya. Jadi di sini 2 kan kalau positif bisa langsung kita keluarkan ya. 3x. Nilai mutlak 2 kan 2, iya enggak? Iya. Iya. Oke. Gampang ya di sini ya. Nah, sekarang kita dari yang diketahui itu ya tadi ya. Kalau nilai mutlak X itu tidak lebih dari 2 ya kan? Berarti apa? Kalau kita kuadratkan Kecil. berapa? 2 kuadrat yaitu 4, iya enggak? Iya. Oke. Semua sisi dibagi dipangkat dua ya. Begitu juga kalau kita kali ya. Berarti kan kita bisa langsung menggunakan kurang dari sama dengan 2 dikalikan 4, 3 kalikan 2 tambah 2. Iya enggak? Iya. Yang kuadrat kan 4 tadi ya. Yang enggak ada kuadratnya kan 2. Oh. Iya. Gimana? Iya kan? Iya, ya. Kalau kita hitung berapa ini? 8 6 16 ya. 16. Oke, 16. Sip. Jadi sekarang kita gunakan sifat pertidaksamaan ya. Sekarang sifat pertidaksamaan. Sifat pertidaksamaan. I see. Jadi sifatnya itu kalau ada A kurang dari sama dengan B ya kan, dan C kurang dari sama dengan D ya, maka makanya saya buat gini aja, maka A kalikan C kurang dari sama dengan B kalikan D. Pernah tahu sifat ini? Ada. Ada ya? Mungkin untuk lebih meyakinkan kita bisa nambahi ini positif semua ya, selama ini positif semua ya kan? Ya enggak? Gimana? Lah kita gunakan sifat ini ya. Kan kita sudah dapat yang itu sama yang ini ya.
Ya, karena kita bisa pakai kata-kata karena. Tadi yang pertama, mungkin ini bisa kita kasih 1 ya. Karena 1 per kurang dari sama dengan setengah ya. Nah ini kan kita tinggal ngali aja ya. Ya enggak? Iya, kali silang berarti. Ya istilahnya bukan kali silanya tapi kali pertidaksamaan ya. Oh, Nah ini kan kalau ada sama dengan sama kurang dari kan kurang dari yang menang ya. Ya. Ya maka apa? Maka kalau kita kalikan, kan jadi kita mau yang didapat tadi ya. 2x, wah 2-nya enggak sip. 2x kuadrat plus 3x plus 2. Yang ini kan sama dengan seperti tadi ya. Kita kalikan dengan 1/4 dari x kuadrat plus 2 akan kurang dari atau sama dengan yang ini tadi kan 16 toh. Yang sana setengah, 16 dikali setengah ya. 8. Ah, Ya kan? Nah ini kan sudah Iya, selesai buktinya. Ya enggak? iya benar-benar. Nah ini maksudnya sudah terbukti ya. Gimana? Bisa sambil direnungkan dulu ya ini ya. iya, bentar. Masih ngelik. Nah mungkin Hmm, kalian juga cari sifat segitiga ya. Siapa tahu ada yang terskip di bukunya ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ya, mengganjal di mana atau eh, ada pendapat lain ya kan mengenai ini. Eh, bertanya, Pak. Boleh, volume mic-nya agak dibesarkan. Oke. Udah. Sifat segitiga itu kan ya yang di atas itu kan mutlak A tambah B kurang Ya, dari mutlak A tambah mutlak B. mm-mm. Berarti itu bisa ditambahin terus variabelnya. Jadi misalkan mutlak A Terus tambah B tambah C, terus bisa tambah terus. bisa dapat terus sampai variabel sebanyak apapun, Oh, oke oke. N n variabel. Jadi namanya perumuman sifat segitiga ya. Hmm, Jadi kok kamu. Jadi kita bisa menambahkan sebanyak apapun ya. Misalnya seperti ini. Malah yang lebih umum plus minus malah ya. Jadi ini yang lebih umum. X3 ya kan, plus minus dan seterusnya sampai n variabel ya misalnya ya. Nah itu selalu kurang dari atau sama dengan, enggak, tapi di sini plus semua enggak ada minusnya. hmm, Oke. oke oke. Nah nanti kalaupun yang tadi ya yang apa, yang ini tuh jadi negatif 2 ya, tetap tetap hasilnya tetap bisa dibuktikan seperti itu ya, kalaupun ini tadi jadi negatif 2 gitu ya. Karena dari sifat segitiga ini plus minus juga boleh ya. Tapi yang di sebelah kanan ini harus plus semua, yang di luar apa, di luar mutlak itu ya, nggak boleh minus. Oke, Oke oke. gimana? Sudah clear belum? Atau ada lagi yang mau didiskusikan? apa ya? Jadi ini pokok pembuktiannya yang mana, Kak? Yang Oh, 8 ini ya? ya, kan harus dibuktikan kalau itu tidak mungkin lebih dari 8. Ini kan sudah selesai buktinya ini.
ini kan kita ambil awal dan akhirnya saja ya. Jadi kalau kita tulis kembali ya mirip yang mau dibuktikan ya kan. Nah, kan sudah dapat bentuk seperti ini, makanya ini sudah selesai namanya buktinya ya. Tapi bentuk ini nggak boleh dipakai. Sebelum Hmm. dibuktikan ini nggak boleh dipakai ya. Kalau kalian pakai misalnya mau cari HP-nya dari ini, itu nggak boleh dalam pembuktian. Berarti pembuktian tuh nggak boleh pakai HP gitu. Ya, iya, tergantung sih, tergantung soalnya ya. Oke, Kak. Soalnya tadi yang di grup itu kan temen aku pakai HP-nya gitu kan. Iya, itu ya Di- belum tepat ya. Belum bisa untuk membuktikan. Kan mau dibuktikan kok malah malah dipakai, itu yang dipermasalahkan itu sebenarnya. Kalau kita cari HP-nya seperti ini ya, HP yang apa untuk sebelum tanda panah itu boleh-boleh saja. Nah, yang sesudah tanda panah itu yang nggak boleh dipakai. Jadi kita istilahnya kita apa ya, manipulasi seperti ini ya. Nah, ini kan belum belum tentu benar ya. Ini yang mau kita tunjukkan atau mau kita buktikan ya. Terlihat nggak kursor saya ini? Terlihat, Kak. Oke. Jadi yang sesudah tanda panah itu nggak boleh kita langsung pakai ya, atau kita nggak boleh mencari HP-nya ya kalau dinilai mutlak seperti ini ya. Jadi caranya menunjukkan itu benar sesuai logika dengan menggunakan sifat yang sudah ditunjukkan ya. Nah, kalaupun belum kenal sifat segitiga mungkin bisa dicari di bukunya. Ada nggak? Ada yang ngecek di bukunya nggak? Kalau sifat segitiga yang seperti itu ada. Belum ada buku kalkulusnya, Kak. Cuman materi yang dikasih Bapak ada, tapi nggak ada dimensionnya kalau itu tuh sifat dari segitiga. Tapi Oh gitu ya. Ya mungkin bukan sifat segitiga atau teorema berapa kan gitu ya. hmm, Nah, tapi lebih terkenal itu sifat segitiga memang. Gimana? Ada lagi yang mengganjal? Oh, ada sih. hmm. Berarti kalau kalau dibentuk dalam kata-kata jadinya gimana, Kak? Oke, kalau bentuk dalam kata-kata harus pakai kata-kata gitu ta. Iya, kata Bapaknya harus ditambah-tambah kata-kata gitu kayak Oke. biar Ya, mungkin di sini kalian bisa nulis saya kasih mungkin kuning ya atau tambah hijau deh. Nah, ini perhatikan misalnya gitu. Perhatikan Hmm, bahwa kan gitu misalnya ya. Nah, untuk kata-kata sebenarnya template ya. Kalian baca contoh bukti di bukunya kalian bisa menggunakan template kata-kata di sana ya. oke. Oke. Jadi seperti itu. Kita pecah misalnya kita pecah bentuk yang mau dibuktikan dengan sifat nilai mutlak seperti itu gitu ya. Atau langsung dari sini perhatikan bahwa ini ya, jika X-nya bilangan real, pasti kalau dikuadratkan tidak negatif kan gitu. Terus Hmm, perhatikan ini ya biasa ya, manipulasi aljabar berikut ya, sampai beda ruas seperti ini. Terus ini dengan menggunakan sifat segitiga, dengan menggunakan sifat segitiga ya, kita dapat untuk pembilangnya yang seperti itu. Oke, sekarang ini juga demikian. Dengan menggunakan sifat pertidaksamaan yang seperti ini, kita bisa, lah ini kan sudah kata-kata, karena ini maka, ya kan? hmm. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk melengkapinya kalian bisa cari template ya di buku ya. Mudahnya seperti ini aja. Oke, Oke. gimana? Sudah clear? Hmm.
Boleh bantu scroll ke atas, Kak? Oke. Mungkin kalau saya zoom out terlihat semua nggak? Bentar ya. Wah, kebanyakan. Jelas nggak kalau segini? Jelas. Wah, kebanyakan ya. Ya, ini karena softwarenya memang kurang memadai. Oke, sip. Oh ya, Kak, kuadrat besar sama 0 itu diambil dari mana tadi? Itu dari sifat bilangan real ya. Jadi kalau Oh, bilangan real oke. dikuadratkan kan nggak mungkin negatif ya. Negatif. Ah, Oke. Oke. Gimana yang lain? Gimana? Clear semua ya? Iya. Ya, ternyata nggak terlalu sulit ya kan? Ini gimana? Mudah apa mudah-mudahan bisa ini? Mudah-mudahan bisa. Em, Kak, Ya sekali baca. ditambah dua di kedua ruas biar yang Kenapa? bagian perhatikan bawah itu kan ada kuadrat besar sama dengan 0. Itu kan sifat dari Ya, mutlaknya kan. ya, Terus katakan langsung ditambah dua kedua ruasnya. ya. Biar Itu dapat ya. bentuk penyebutnya. Oh, oke. Kalau penyebutnya berbeda, Ya berbeda caranya. misalnya kalau penyebutnya kuadrat tambah 3 berarti ditambah 3 kedua ruasnya gitu. Ya, Oke. oke, itu aja. Udah gitu aja, Kak. Oke. Ya, kalau gitu eh, ya kalian banyak-banyak berdoa ya. Semoga bukan siapa tahu ya. Semoga nanti UAS-nya kan soalnya jauh lebih mudah dari ini ya kan? Hmm. Mungkin nggak kira-kira. Eh, Ya jangan kalau jangan yang sayang UAS dulu ya. Ya ini aja ditutup dulu tugasnya ini ya. Oke, kalau gitu untuk apa videonya saya akhiri dulu. Sampai jumpa di video lainnya. baik, terima kasih ya